Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrulillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Isya dan qiyamul Ramadan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih tetap diberi rahmat, nikmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai Allah, yaitu sebagai hamba yang patuh melaksanakan sholat, ibadah, puasa dan lain-lain, sedekah, zakat, termasuk kita pada malam hari ini menunaikan qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini semata-mata hanya karena Allah dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan kita ini sebagai satu pengantar modal kita atau investasi kita, sanggup kita untuk nanti menuju kepada kehidupan yang lebih baik yang dijanjikan oleh Allah, yaitu kehidupan di akhirat, jannatun naim. Amin. Para jamaah yang berbahagia, kita sebagai umat Islam itu diberi bimbingan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Ya. Al-Quran itu oleh Allah dikatakan sebagai pedoman hidup kita. Dan di ayat Al-Quran yang saya sampaikan tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwa Al-Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan. Menurut ulama ahli tafsir, Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan itu ada dua versi. Yang pertama itu adalah Quran itu diturunkan dari Allah ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit yang ke langit yang apa namanya? Dari Allah ke Lauh Mahfud itu pertama. Jadi Lauh Mahfud itu yang tahu hanya malaikat. Kemudian yang kedua adalah dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit yang ke lapisan yang bawah. Ya, itu. Nah, menurut ahli tafsir, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril ke Lauh Mahfud itu langit yang paling atas sendiri. Lauh Mahfud itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah saja. Jadi hanya Allah dan malaikat Jibril yang tahu. Ya. Jadi Allah yang mengetahui bahwa itu menurut pendapat ulama itu diturunkan sekaligus. Nah, pada malam namanya Lailatul Qadar. Nah, itu. Kemudian pada di Lauh Mahfud turun ke Baitul Izzah, ke langit yang ke paling bawah itu juga hanya Allah yang tahu dan malaikat Jibril. Dibawa oleh malaikat Jibril dari langit ke pertama, yang ketujuh dibawa ke langit yang terakhir, yang ke Baitul Izzah. Kemudian baru dari langit ke yang paling bawah, langit dunia istilahnya, ke Nabi Muhammad itu baru diturunkan berangsur-angsur selama 23 lebih hampir 4 bulan. Jadi katakanlah hampir 23 tahun. Ya, 22 menurut ulama dia menghitung 22 2 bulan 22 hari. Ya, jadi sekitar 23 tahun. Ya. Jadi itu kenapa kok kemudian pada waktu dari langit ke yang terakhir kepada Muhammad itu kok kemudian diturunkan berangsur-angsur untuk agar Al-Quran itu demi ayat itu bisa dihafal dan juga bisa dipraktekkan gitu. Jadi selama 23 tahun pertama, periode pertama itu Rasulullah masih di Mekah. Itu jadi sebelum hijrah. Itu ayat-ayat yang turun sebelum hijrah itu menyangkut masalah akidah. Karena orang Arab dulu, orang Arab Mekah itu senangnya itu kebiasaan tradisinya menyembah patung, menyembah berhala. Sampai di dalam sejarah dicatat pada waktu itu di Ka'bah itu ada 350 patung. 360 patung.
Jadi kalau mereka ditanya, siapa Tuhanmu yang menciptakan kamu? Dia mengatakan Allah. Tapi kalau sudah siapa yang menyelamatkan, memberi rezeki kamu, menyelamat kamu, dia menjawab patung-patung yang 360 itu. Nah itu. Nah itu. Itu jadi mereka senang menyembah berhala. Itu tauhid. Kemudian turunlah ayat Al-Qur'an di Mekah itu meluruskan agama mereka, meluruskan keyakinan mereka dari menyembah berhala, menyembah benda-benda kepada menyembah Allah. Diperkenalkan Allah, itu pertama. Yang kedua adalah pada waktu akhlaknya orang kafir Mekah itu sangat jelek sekali. Di antaranya apa? Akhlak yang mereka miliki itu tidak senang dengan anak perempuan. Jadi kalau punya anak perempuan begitu lahir dibunuh. Ya, begitu lahir dibunuh. Ada yang bahkan diceritakan dalam Al-Qur'an dibunuh hidup-hidupan, dikubur hidup-hidupan. Itu tradisi mereka. Jadi kemudian mereka itu berkelompok-kelompok hidupnya itu pindah-pindah begitu antar kelompok, dan antar kelompok itu perang. Senang perang antar suku. Ya, antar suku itu perang. Jadi siapa yang kuat itulah yang menang. Maka namanya hukum rimba. Jadi yang menang itu yang kuat. Kemudian turunnya Al-Qur'an mengatakan bahwa kamu semua manusia itu bersaudara. Tidak boleh kemudian saling bunuh-membunuh, tidak boleh saling tengkar, harus bersaudara. Ya, itu diturunkan ayat itu. Dulu pada waktu juga termasuk siapa yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Jadi kalau ada orang kaya itu minjamkan uang kepada yang miskin. Kemudian boleh kamu minjam uang, nanti pengembaliannya lipat ganda lagi. Jadi kalau pinjam 10.000 harus mengembalikan 15.000. Padahal dia pinjamnya itu untuk beli makanan hidupnya. Kalau besoknya nggak bisa nyaur 1 minggu, didenda lagi menjadi 20.000. Besok nggak bisa nyaur lagi, didenda lagi 25.000, mengembalikan, sampai berlipat-lipat. Maka itu kemudian namanya riba. Jadi mereka itu biasa makan barang riba. Turunlah ayat Al-Qur'an bahwa dilarang untuk makan barang riba. Itu diantaranya akhlak mereka itu. Kemudian setelah akhlak dan imannya bagus, Rasulullah pindah ke Madinah. Di Madinah itu mulai diturunkan perintah-perintah yang lain. Contoh kalau di Mekah itu masih sholat saja, masih sholat. Tapi begitu di Madinah sudah menata masyarakat. Contohnya diperintahkan zakat. Jadi zakat itu ketika di Madinah turunlah ayat tentang zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakat, nggak ada yang menolak karena imannya sudah kuat. Jadi karena imannya kuat, mereka mengatakan bahwa perintah zakat itu kedudukannya sama dengan perintah sholat, sama. Oleh itu mereka ketika diperintahkan zakat semua, tidak ada lah. Itu pentingnya ayat Al-Qur'an itu turunnya berangsur-angsur itu agar segera dilaksanakan. Satu ayat turun dilaksanakan, satu ayat turun dihafal oleh sahabat dilaksanakan, besoknya dilaksanakan, begitu. Kita ini karena sudah datung banyak ya, sehingga bingung dilaksanakan, mana yang dilaksanakan. Itu ya. Nanti masuk hukum-hukum itu diterapkan pada zaman Rasulullah sudah di Madinah. Misalnya orang yang mencuri dihukum potong tangan, ya gitu ya. Ada orang zina didera, dirajam kalau sudah pernah menikah. Kalau orang bunuh dikisos, itunya ya, dipotong. Itu sudah berlaku. Dan mereka tidak ada yang melakukan kesalahan itu karena imannya sudah kuat. Tidak ada yang melakukan. Bahkan yang aneh lagi itu ada orang yang kemudian berbuat zina itu minta dihukum oleh Nabi. Kepada Nabi, datang kepada Nabi, ya Nabi, tolong saya sudah terlanjur berbuat zina, tolonglah saya dihukum. Padahal hukumannya apa? Rajam itu dilempari batu sampai mati, luar biasa. Lah mereka itu malah minta dihukum. Kira-kira sekarang ada orang begitu, ya? Nyuri minta dihukum itu ada? Datang, zina minta dihukum, nggak ada. Dulu zaman sahabat itu. Jadi kalau orang mencuri datang minta dihukum. Kenapa? Lebih takut kepada Allah di hari akhirat daripada takut di dunia. Jadi gitu, sampai saking takutnya.
Sampai pada ada cerita itu, orang yang di bulan puasa kan tidak boleh untuk berkumpul dengan istrinya di siang hari. Itu ada terlanjur berbuat ya kumpul dengan istrinya, karena mungkin yang laki-laki tidak kuat apa ya, pandang dia itu kumpul. Akhirnya itu apa? Begitu setelah kumpul itu datang kepada Nabi, tolonglah, saya sudah terlanjur rusak saya. Jadi ngaku rusak di hadapan Nabi. Loh, rusak kayak apa? Wis Nabi, saya minta dihukum. Rusak saya. Apa rusak? Saya itu tadi puasa tapi tidak bisa menahan nafsu saya. Saya ngumpuli istri saya. Nabi sampai ketawa saya Nabi itu. Udah, ada orang begitu minta dihukum dan Nabi. Padahal orang yang kalau berhubungan suami istri di siang hari pada bulan puasa, waktu puasa itu kan apa dendanya? Dendanya itu harus wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Ya coba bayangkan kita 1 bulan aja megah-megah ya, apalagi itu 2 bulan berturut-turut disuruh puasa bulan berturut. Ya Nabi, saya nggak bisa, saya ini kerja berat, jangankan 2 bulan berturut-turut, sebulan saja sudah gak kuat kok nanti. Akhirnya Nabi ketawa, wes kalau gitu dah, kamu memberi makan kepada 60 orang miskin. Gitu. Bagaimana Nabi, saya beri makan orang miskin? Wong saya sendiri juga miskin kok. Gitu. Saya sendiri miskin. Gimana mungkin orang miskin? Udah kalau gitu kamu membebaskan budak. Loh, budak itu dulu membebaskan budak itu mahal. Tidak punya uang. Ya tidak punya uang, saya itu miskin Nabi. Lah terus kayak apa? Pokoknya saya hukumlah Nabi, diberi hukumlah saya, biar saya itu bebas dosa saya di akhirat nanti. Gitu loh. Jadi orang dulu itu ikhlasnya beragama itu sampai begitu. Keikhlasannya. Sekarang begitu enggak? Kenapa? Mereka itu sudah ditata imannya, didoktrin oleh Nabi, ditatar oleh Nabi pada waktu di Mekah. Kuat imannya sehingga mereka salah itu ngakoni kesalahannya. Andai kata berbuat salah. Akhirnya Nabi apa? Lah sudah, ini ada ini saya kasih, ada orang membawa makanan kurma gitu, sebotot kurma. Ini kurma ini kamu bawa, kamu bagi-bagikan kepada tetanggamu yang miskin-miskin itu. Duh Nabi, saya sendiri miskin nih. Nabi ketawa. Ini ya sudah, kalau gitu kamu bawa pulang, kamu makan sama keluargamu sendiri gitu. Jadi itu artinya apa di situ? Kejujuran, nilai kejujuran. Sampai tadi yang paling berat orang zina minta dihukum, ini orang yang batalkan puasa di bulan Ramadan minta juga dihukum. Jadi apa? Kejujurannya. Lah kita ini sudah apa ya? Kadung banyaknya Al-Quran sudah kadung banyak, akhirnya bingung sih dilakukan sing di. Akhirnya yo gak kabeh misalnya. Jadi apa dengan Al-Quran itu? Kita punya 4 kewajiban. Kita 4 punya kewajiban. 1, kita harus membaca Al-Quran. Harus bisa baca Quran. Dan wong Islam gak bisa maca Quran terus ya apa? Siji. Padahal itu kan kitab sucinya. Ya, anak-anak muda HP-nya, Android-nya itu isi dengan Al-Quran. Jangan diisi dengan nyanyian-nyanyian tok. Ya, Al-Quran. Sekarang sudah ada kan aplikasi Al-Quran. Kemudian yang kedua, setelah baca Al-Quran, kalau perlu ya baca dan dihafal dan sebagainya, bacaannya harus bagus ya. Itu sudah 1 poin kewajiban kita. Yang kedua, kita mengartikan Al-Quran. Diartikan. Kita itu kan orang Indonesia, karena Al-Quran itu bahasa Arab sehingga kita harus memahami. Kita nggak mungkin bisa memahami kalau tidak karena bahasa Arab itu. Nah, kalau bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu huda, petunjuk dalam hidup kita kalau kita tidak paham isinya, kan begitu. Seperti ibaratnya itu loh Pak, Ibu-ibu, ibaratnya kita kalau beli kendaraan motor itu kan ada buku panduannya ya. Panduannya kan tujuannya agar dibaca oleh yang beli dan menggunakan kendaraan itu dengan baik, kan begitu, dengan buku panduan. Tapi buku panduan itu kadang-kadang bahasa apa? Bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa ini kita bisa diterjemahkan. Jadi kita dibaca buku petunjuknya itu biar kita bisa menggunakan sepeda. Sama dengan kita ini dengan Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang memberi petunjuk, yang memberi bimbingan bukunya? Allah. Sama.
Sama dengan tadi pabrik sepeda tadi, motor tadi ya, pabrik beras motor, perusahaannya apa? Honda. Berarti siapa yang membuatkan petunjuknya? Juga Honda. Sama. Kan nggak boleh kalau nanti kita belinya sepeda motor Honda, bikin petunjuknya pakai Yamaha. Rusak nggak? Ya rusak. Maka kalau orang itu membuat petunjuk selain Al-Quran, maka dirinya akan rusak. Karena bukan cocoknya. Nah, itu yang ketiga adalah jadi membaca, kemudian memahami, kemudian yang ketiga adalah mengamalkan. Jadi harus diamalkan. Satu demi satu sudah ngerti, dipraktekkan. Misalnya wa aqimus shalah, salat itu wajib menurut Al-Qur'an, ya kita lakukan. Wa atuz zakat, zakat itu diwajibkan oleh Al-Qur'an, ya kita laksanakan zakat. Begitu. Seperti sahabat dulu itu tidak ada yang bangkang, tidak ada. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah mendakwahkan Al-Qur'an kepada orang lain, memberi contoh kepada orang lain, ini loh Al-Qur'an. Pribadi saya ini loh Al-Qur'an. Nah, begitu. Ya, itu yang harus kita tampilkan. Maka istilahnya orang ilmu yang berilmu itu sekarang namanya membumikan Al-Quran. Apa artinya membumikan Al-Quran itu? Al-Quran itu dipelajari, dibaca, dipengerti, difahami, dipraktekkan, kemudian didakwahkan. Itu kewajiban kita sebagai umat Islam. Kalau kita menjalankan Al-Quran 4 ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang maju. Ya, amin ya, amin. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.